Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan semangat dalam belajar dan beraktivitas. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu kita masuk ke materi kita pada hari ini adalah tematik tentang suku bangsa di Indonesia dan juga tentang jenis-jenis gaya. Nah, yang pertama di sini ada suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia merupakan golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan apa? Berdasarkan garis keturunan yang merujuk pada ciri khas budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilakunya. Kemudian di sini ada berbagai suku-suku di Indonesia. Ada beberapa ya, Nak. Yang pertama di sini ada suku Jawa. Nah, suku Jawa di sini merupakan salah satu suku yang terbesar juga di Indonesia. Bahasanya menggunakan bahasa Jawa dan juga Indonesia. Kemudian ada suku Sunda nih, suku yang kedua menempati wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa. Kemudian ada yang ketiga suku Batak. Suku Batak ini terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan juga Batak Karo. Yang keempat ada suku Betawi. Suku Betawi merupakan penghuni asli wilayah Jakarta. Kemudian ada suku Dayak, suku asli yang mendiami Pulau Borneo atau Kalimantan. Kemudian ada suku Asmat yang berasal dari Provinsi Papua, suku Bugis yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan suku Minang yang berasal dari Sumatera Barat. Sebetulnya selain suku-suku yang sudah ibu tuliskan ini, masih ada banyak banget suku-suku yang lain ya, Nak. Di antaranya ada suku Madura, suku Bali, ya, dan lain-lain. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan di awal, selain membicarakan tentang suku-suku bangsa di Indonesia, kita juga belajar tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bisa bergerak atau berubah bentuk. Nah, di sini jenis-jenis gaya ada 6 ya, Nak, yang sudah dituliskan. Yang pertama ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah benda-benda yang bisa menarik magnet seperti benda-benda yang berasal dari logam atau baja, ya. Contohnya ada paku, jarum, dan lain sebagainya. Kemudian ada gaya listrik statis. Nah, gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Nah, contoh dari gaya listrik statis apa, Bu? Contohnya adalah peristiwa ketika kita menggosokkan penggaris ke rambut kita. Setelah itu kita mempersiapkan potongan-potongan kertas kecil. Nah, kemudian potongan kertas tersebut didekatkan ke penggaris plastik yang tadi sudah digosokkan ke rambut kita. Maka yang terjadi adalah adanya gaya listrik statis ini ya. Ketika didekatkan, maka si potongan kertas tersebut akan mendekati penggaris plastik. Nah, kemudian yang ketiga ada gaya otot. Adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya adalah ketika kita mengangkat beban atau mengangkat barbel. Contohnya kemudian kegiatan senam dan lain-lain yang pada dasarnya bisa membuat otot manusia lebih besar dan juga kuat, ya. Kemudian ada lagi, kita beralih ke sini, ada gaya gravitasi bumi. Nah, adalah kekuatan bumi untuk menarik benda-benda lainnya ke bawah. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya peristiwa buah apel jatuh dari pohonnya. Jatuhnya pasti ke bawah. Kemudian misalnya ketika kita melemparkan spidol ini pasti akan jatuh ke bawah. Melemparkan penghapus pasti akan jatuh ke bawah. Disebabkan karena apa? Karena adanya gravitasi bumi. Nah, ketika adanya gravitasi bumi, maka semua benda itu
tidak melayang ya, tidak seperti ketika kita berada di luar angkasa. Karena tidak adanya gravitasi bumi, maka semua benda-benda yang ada di sekitar itu bisa melayang. Kemudian ada lagi gaya pegas. Gaya pegas adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Contohnya, ketika kita bermain panahan, karet yang ada di busur panah tersebut akan membantu anak panah untuk terlontar jauh dan cepat. Nah, seperti itu. Itu membuktikan adanya gaya pegas dari karet. Kemudian yang terakhir ada gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah bila kedua benda saling bergesekan, maka timbullah gaya gesek. Ada dua benda. Contoh, ketika kita berjalan seperti ini, ada gaya gesek antara sepatu kita dengan aspal, contohnya ya. Nah, ketika benda tersebut bergesekan, maka timbullah gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, pasti kita bisa tergelincir, ya, karena disebabkan licin seperti itu. Nah, inilah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Silahkan disimak videonya dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.